Om Swastiastu, dalam video pembelajaran kali ini, saya ingin menyampaikan materi terkait filsafat pendidikan postmodern oleh saya sendiri, yaitu Putu Weli Tarjani, NIM 222307-1002. Definisi filsafat postmodern. Yang pertama yaitu terkait tentang definisi. Postmodernisasi berasal dari bahasa Latin klasik, yaitu post dan modern yang berasal dari bahasa Prancis. Secara etimologis, postmodernisasi atau postmodernisme berasal dari sebuah kehidupan setelah modernisasi. Di dalam filsafat, istilah postmodernisme merujuk pada dua hal, yaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir dari sebuah sejarah, menurut Suhendra A. 2016. Istilah postmodernisme dibuat pada saat akhir tahun 1940 oleh sejarawan Inggris Arnold Toynbee. Akan tetapi istilah tersebut baru digunakan pada pertengahan 1970 oleh kritikus seni dan teori asal Amerika, yaitu Charles Jack, untuk menjelaskan gerakan anti-modernisme. Lyotard tahun 1979 menulis secara lengkap mengenai postmodernisme sebagai fenomena budaya yang lebih luas. Ia memandang postmodernisme muncul sebelum dan setelah modernisme. Hal ini diperkuat oleh pendapat Plaskas 2002 yang mengatakan bahwa postmodernisme adalah oposisi dari premis modernisme. Beberapa di antaranya adalah gerakan perpindahan dari fondasionalisme menuju anti-fondasionalisme, dari teori besar atau grand teori menuju teori yang lebih spesifik, dari sesuatu yang universal menuju sesuatu yang sebagian dan lokal, atau dari kebenaran yang tunggal menuju kebenaran yang beragam. Postmodernisme merupakan cabang dari aliran ilmu filsafat yang berisikan tentang pemikiran-pemikiran baru yang mengabaikan pemahaman-pemahaman dari aliran filsafat sebelumnya yang masih berupa imajiner dan realistik, sekaligus berisikan tentang permasalahan-permasalahan yang muncul dari filsafat modernisme sebelum paham postmodernisme ini lahir. Kemudian telah mengalami kegagalan dalam mengembangkan kemajuan pengetahuan dan sosial manusia. Postmodernisme muncul akibat kegagalan dari modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa modernisme membawa kehancuran bagi manusia. Bagi postmodernisme, ilmu pengetahuan tidaklah objektif, tetapi lebih subjektif, sehingga kebenarannya menjadi relatif. Ciri postmodernisme yang diungkapkan oleh Akbar S. Ahmed dalam Suhendra A. tahun 2016. Mengasumsikan pertanyaan tentang hilangnya kepercayaan pada proyek modernitas, semangat pluralisme, skeptisisme terhadap ortodoksi tradisional, dan akhirnya penolakan terhadap pandangan bahwa dunia adalah sebuah totalitas universal, pendekatan terhadap harapan akan solusi akhir dan jawaban sempurna. Yang kedua yaitu kontinuitas dengan masa lalu tetap merupakan ciri kuat dari postmodernisme. Pada dasarnya, gerakan postmodern ini muncul sebagai kritik atas kegagalan manusia modern atau kehidupan modernitas dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif, dan berkeadilan sosial. Munculnya perang, gejolak sosial, dan revolusi yang menimbulkan anarki dan relativisme total, membuat keadaan tersebut melahirkan sejumlah kegelisahan atau epistemik yang berkaitan dengan problem pengetahuan dasar manusia mengenai modernisme yang diklaim mengusung kemajuan, rasionalitas, dan sebagainya, menurut Hidayat AR 2006. Selanjutnya terkait landasan pendidikan postmodernisme. Dalam Suhendra A 2016, pendidikan postmodernisme menekankan individualisme dengan menganggap bahwa tiap individu memiliki makna yang berbeda-beda, sehingga hal ini membawa konsekuensi dalam dunia pendidikan. Antara lain, yang pertama, seluruh kegiatan belajar mengajar bersifat relatif. Pengalaman personal melahirkan pengetahuan personal, dan seluruh pengetahuan personal
sehubungan dengan sejumlah kondisi objektif tertentu. Yang kedua, seluruh tindakan belajar yang punya arti penting cenderung untuk bersifat subjektif. Yang ketiga, sangat peduli pada problema-problema dan pemecahan masalah. Namun, mereka lebih condong melihat problema sebagai kesempatan untuk menjadi sepenuhnya hidup, bukan sebagai kesulitan-kesulitan sementara yang harus ditaklukkan. Berikut tokoh-tokoh dalam filsafat pendidikan postmodernisme. Yang pertama yaitu Jean-François Lyotard, merupakan seorang tokoh filsuf yang paling terkenal di antara para filsuf postmodernisme. Menurut pemikiran Lyotard, terhadap ilmu pengetahuan dari pandangan modernisme merupakan suatu permasalahan yang sama seperti abad pertengahan. Maka postmodernisme adalah suatu ilmu pengetahuan yang tidak langsung diterima kebenarannya, tapi harus melakukan kajian terlebih dahulu untuk dapat mengetahui kebenarannya terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Michael Foucault, merupakan seorang filsuf postmodernisme yang menolak pengetahuan universal. Berikut ini merupakan asumsi penolakan yang dilakukan oleh Foucault. Yang pertama yaitu pengetahuan tidak bersifat transendental, metafisis, dan universal. Tetapi pengetahuan lebih bersifat khas atau pasti untuk setiap waktu dan tempat. Yang kedua, pengetahuan tidak dapat menangkap karakter objektif dunia, tapi selalu mengambil dari perspektif dunia. Yang ketiga, pengetahuan tidak dapat dilihat sebagai pemahaman yang murni dan netral, tapi terikat pada rezim penguasa. Tokoh selanjutnya yaitu Jacques Derrida adalah seorang filsuf yang pemikirannya tidak terlepas dari dekonstruksi. Istilah ini adalah suatu konsep kunci pemikiran postmodernisme. Yang dimaksud dekonstruksi adalah mengurai, melepaskan, dan membuka. Derrida mencetuskan sebuah pemikiran baru terhadap postmodernisme, yaitu suatu konsep dekonstruksi yang mencoba untuk memberikan suatu gagasan baru terhadap teori yang dianggap sangat kaku dan kebenarannya tidak dapat dibantah sama sekali. Selanjutnya adalah Jean Baudrillard. Menurut Jean, teori pemikiran postmodernisme merupakan konsumsi tatanan produksi manusia hidup dalam simulasi yang dicirikan ketidakbermaknaan yang membuat manusia kehilangan jati diri dan identitasnya yang telah banyak terjadi di masa kontemporer. Jean dikenal dunia sebagai tokoh postmodernisme yang mempunyai kehidupan hiperrealistis. Tokoh selanjutnya yaitu Fredric Jameson. Menurut Fredric, postmodernisme memiliki dua ciri utama, yaitu skepsis atau simpan gaya yang telah mati, dan schizophrenia yang merupakan pengalaman yang gagal membentuk sebuah rangkaian yang koheren. Nah, selanjutnya terkait ciri-ciri pemikiran postmodernisme. Yang pertama adalah dekonstruktif, relativisme, dan pluralisme. Dekonstruktif dapat didefinisikan bahwa konstruksi dasar keilmuan yang telah berkembang pada era modern perlu dipertanyakan ulang kebenarannya oleh postmodernisme yang memerlukan perbaikan dan lebih disempurnakan oleh para pemikir postmodernisme. Yang kedua, relativisme. Pemikiran postmodernisme dalam hal nyata dalam kehidupan kebudayaan seperti nilai-nilai kepercayaan dan lain-lain. Tidak hanya tentang budaya, tapi juga dalam hal bahasa, agama, adat istiadat. Ini sangat ditentukan oleh masing-masing. Yang ketiga, pluralisme. Dengan toleransi keberagaman perbedaan pemikiran, peradaban, agama, dan budaya, sehingga terciptanya suatu masyarakat heterogen, yaitu masyarakat yang beraneka ragam atau bermacam-macam, bukan masyarakat yang homogeni atau masyarakat yang sejenis atau yang sama. Keanekaragaman budaya, agama, ras, ekonomi dalam suatu masyarakat harus saling bertoleransi antara satu dengan lainnya. Kelebihan dan kelemahan postmodernisme. Yang pertama, perspektif postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan-kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif, dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Martabat manusia harus dijunjung tinggi seperti kebebasan adalah nilai tinggi. Tapi bisa saja terjadi bahwa
nama kebebasan kelompok orang mau ditiadakan. Postmodernisme ikut membuat kita sadar, sebuah kesadaran bahwa semua cerita besar perlu dicurigai, perlu diwaspadai, perlu dikaji ulang agar tidak menjelma menjadi rezim totalitarianisme yang hanya mampu mendengar suara diri sendiri dan mengharuskan suara-suara yang berbeda dari luar. Menurut Furqan 2006 dalam Setiawan C 2018. Menurut Franz Dahler, postmodernisme memiliki nilai positif, yaitu keterbukaan untuk kebinekaan masyarakat, toleransi, perlawanan terhadap monopoli, kepentingan agama, aliran, dan ideologi tertentu, hingga menguntungkan sebuah demokrasi. Menurut Jalaluddin 2013. Kelemahan postmodernisme secara garis besar yaitu sangat gigih untuk memperkenalkan narasi-narasi kecil. Namun pada kenyataannya tidak sesuai akan banyaknya narasi kecil yang mengandung banyak keburukan atau kekurangan. Postmodernisme tidak membedakan antara ideologi di satu pihak dan prinsip-prinsip universal etika terbuka di pihak lain. Pendekatan ideologis dan bukan nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar moralitas yang terbuka. Dalam arti ideologi tertutup, bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk yang bertindak berdasarkan kesadaran akan baik dan buruk, yang sanggup untuk bertanggung jawab karena ideologi selalu menuntut kebebasan mutlak. Tuntutan postmodernisme kontradiktif memaklukkan pada umat manusia bahwa maklumat-maklumat pada umat manusia yang merupakan cerita besar harus ditolak, yang sama artinya dengan memaklumatkan bahwa maklumat itu sendiri tidak perlu dihiraukan. Menurut Furqan 2006. Selanjutnya tentang pengaruh postmodernisme dalam pendidikan. Postmodernisme berpandangan bahwa tugas mencerdaskan manusia atau pendidikan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab sekolah saja, namun juga melibatkan peran masyarakat luas dalam pendidikan. Kurikulum 2013 merupakan bentuk nyata kehadiran postmodernisme, meskipun pelaksanaannya masih terkesan membingungkan dan syarat dengan pro dan kontra. Hal ini semata-mata disebabkan karena kurangnya kesiapan dari setiap unsur yang terlibat. Pelaksanaan kurikulum ini merupakan sesuatu yang baru, jadi masih perlu untuk disosialisasikan dan bekerja sama antara pihak sekolah, orang tua, wali, dan masyarakat. Menurut Saudah S. 2015. Postmodern merupakan masa keterbukaan untuk melihat hal-hal baru yang berbeda sambil menolak kecenderungan apatis dan ketaatan pada suatu otoritas, tatanan atau kaidah baru. Dan menurut postmodernisme harus dipahami sebagai sebuah wadah sosialisasi bagi peserta didik sekaligus sebagai wadah untuk penanaman perasaan kewarganegaraan. Didik harus membantu peserta didik untuk belajar bagaimana caranya belajar seperti dalam mempergunakan teknologi tertentu. Postmodernis menekankan bahwa perhatian-perhatian konkret lokal adalah penting dan harus diaplikasikan dalam pendidikan. Sementara studi-studi di lembaga pendidikan seringkali terlalu abstrak dan kurang relevan. Pembelajaran seharusnya mengkombinasikan yang konkret dan yang umum. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait filsafat postmodernisme. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dalam video kali ini. Akhir kata saya sampaikan para Santi, Om Santi 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 Om.